Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang regresi variabel Dani. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Suwarti Nur Syarif, yes. Dengan NIM 246221011. Nah, pada regresi variabel kali ini, saya menggunakan judul tentang pengaruh kinerja keuangan perusahaan dan manajemen keluarga terhadap kompensasi eksekutif pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2016. Nah, yang pertama yaitu rumusan masalah. Jadi pada penelitian ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah kinerja keuangan perusahaan mempengaruhi kompensasi eksekutif? Yang kedua, apakah manajemen keluarga juga mempengaruhi kompensasi eksekutif? Nah, hipotesis penelitiannya ada dua, karena rumusannya masalah ada dua, jadi hipotesis penelitian juga ada dua. Yang pertama, kinerja keuangan perusahaan itu berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. Yang kedua, perusahaan keluarga berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. Sekarang kita masuk di model analisisnya. Nah, di sini ada model analisis kompensasi eksekutif sama dengan alfa ditambah kinerja keuangan X1 ditambah manajemen keluarga X2. Nah, dari mana saya mendapatkan hasil nilai-nilai angka-angka ini? Nanti saya akan menjelaskan pada proses perandingan data. Nah, sekarang kita masuk di formulasi hipotesis. Nah, formulasi hipotesisnya seperti begini. Kita masuk di hipotesis 1, pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap kompensasi eksekutif. Dengan formulasi hipotesisnya B1, itu lebih kecil dari 0, sehingga kinerja keuangan perusahaan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. B1 lebih besar dari 0, yaitu kinerja keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. Pada hipotesis kedua itu pengaruh manajemen keluarga terhadap kompensasi eksekutif. B2 lebih kecil dari 0, yaitu artinya manajemen keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. Yang kedua, beta 2 lebih besar dari 0, yaitu artinya manajemen keluarga berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. Nah, sekarang kita masuk di hasil dan pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk di hasil dan pembahasannya, alangkah baiknya kita harus mengetahui bagaimana proses perandingan data. Saya stop share dulu, dan saya izin share tentang program atau aplikasi yang saya gunakan untuk perandingan data. Nah, di sini saya menggunakan Evius, yaitu Evius 12. Nah, sebelum perandingan data, kita pertama itu kita memasukkan datanya dulu. Nah, saya sudah mentabulasi data dalam bentuk Excel. Stop share lagi. Di sini saya share tentang ini. Nah, ini ada 10 perusahaan yang saya gunakan untuk pada perandingan data. Terus saya mengambil tiga tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2016. ROE ini maksudnya kinerja keuangan, karena kinerja keuangan itu saya memakai ROE. Nah, di sini ada 1 dan 0. 1 itu disimbolkan untuk perusahaan keluarga, dan 0 itu disimbolkan untuk bukan perusahaan keluarga. Nah, ini adalah datanya. Jadi saya langsung mengcopy saja untuk memasukkan pada Evius. Oke, saya stop share lagi, terus saya membuka Evius. Nah, langkah pertama untuk memasukkan datanya, kita pilih file, pilih new, work file. Nah, ini adalah tampilannya. Karena ini adalah data cross section, jadi kita harus mengubah type dari work file structure ini dengan unstructured or undated. Dengan data range observation itu karena sampelnya 30, jadi kita mengisinya adalah 30. Terus klik OK. Nah, jadi begini tampilannya. Nah, selanjutnya kita memasukkan objek.
objek, nanti kita pilih series. Ini name from itu kita pilih Y. Y itu adalah kompensasi eksekutif. Terus selanjutnya kita akan membuat kembali untuk objek kedua, pilih series. Objek keduanya itu adalah manajemen keluarga. Nah, objek ketiganya adalah kinerja keuangan. Type of objeknya tetap series. Nah, seperti begini. Setelah begini, kita memasukkan datanya. Itu yang pertama, klik Y, klik kinerja keuangan, terus klik manajemen keluarga, klik kanan, pilih open, pilih SA Group. Nah, ini adalah tampilan untuk memasukkan datanya. Dan sekarang kita klik di sini, terus kita mempaste data yang telah kita copy pada file Excel tadi. Oke. Nah, ini adalah hasilnya, teman-teman. Nah, setelah kita masukkan data, langkah selanjutnya kita running datanya. Nah, running data adalah kita pilih Y, terus manajemen keluarga, dan kinerja keuangan. Pilih open lagi, S equation. Nah, C ini kita pindahkan di samping Y. Nah, terus kita klik OK. Dan hasilnya akan seperti begini ya. Nah, data itu kita bisa mengcopy, caranya kita memblok data yang mau kita copy, terus klik kanan, pilih copy, formanya adalah text, copy of number-nya adalah as displayed, terus klik OK. Nah, setelah kita running yang data, kita kembali ke PowerPoint, saya stop share lagi dulu. Buka lagi PowerPoint-nya. Nah, inilah hasil dari runningan data tadi. Nah, coba kita balik ke model analisis, tuh ada min 1828,43. Nah, diambil dari koefisien dari konstanta. Terus 2,75 itu tuh diambil dari koefisien kinerja keuangan, dan 581 ini diambil dari koefisien manajemen keluarga. Nah, di sini kita bisa melihat jadi nilai probabilitas dari kinerja keuangan itu tuh sebesar 0,8530 ini, dan nilai probabilitas dari manajemen keluarga itu sebesar 0,0326. Misalnya kita masuk di pembahasan tentang uji hipotesisnya secara parsial atau uji T tadi. Nah, sini kita melihat uji hipotesis secara parsial variabel kinerja keuangan terhadap kompensasi eksekutif, yaitu pengujian hipotesis secara parsial itu variabel kinerja keuangan itu dia menghasilkan nilai signifikansi itu dia lebih besar dari 0,05 yaitu 0,85. Itu dia berarti itu dia terdapat pengaruh signifikan, tapi yang signifikan dengan nilai T hitung pada kinerja keuangan itu sebesar 0,187. Itu sehingga hipotesis Hanon itu diterima. Nah, yang kedua, uji hipotesis secara parsial itu manajemen keluarga terhadap kompensasi eksekutif. Nah, pengujian untuk hipotesis kedua ini tuh dia menghasilkan nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,032. Jadi itu ini berarti itu adanya pengaruh positif yang signifikan dengan nilai T hitung pada manajemen keluarga itu sebesar 2,25. Sehingga salah satunya itu diterima. Maksudnya hasilnya diterima. Nah, ini kita masuk di hasil uji koefisien determinasi. Nah, nilai adjust R square, nah yang di atas ini tuh sebesar 0,167591 atau 16,7%. Nah, jadi tuh nilai koefisien determinasi itu dia menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kinerja keuangan dan manajemen keluarga itu mampu menjelaskan variabel dependennya yaitu kompensasi eksekutif itu hanya sebesar 16,7%. Jadi sisanya yaitu 80 berapa ya? 85,3 kayaknya itu tuh
itu tuh dia tuh dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar dari variabel inti. Nah, dari semua ini kita menarik kesimpulan yaitu itu tuh kinerja keuangan secara parsial variabel kinerja keuangan itu dia menghasilkan nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05 yaitu 0,85. Itu hal ini tuh berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai terhitung pada kinerja keuangan sebesar 0,187 sehingga H0 itu diterima. Jadi artinya kinerja keuangan perusahaan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. Nah, kesimpulan kedua itu variabel kinerja keuangan itu menghasilkan nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05 yaitu 0,032. Itu berarti itu ada pengaruh yang positif dengan nilai T hitung pada manajemen keluarga itu sebesar 2,25 sehingga H1-nya itu diterima. Jadi artinya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari manajemen keluarga terhadap kompensasi eksekutif. Nah, sekian pembahasan tentang regresi variabel Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan bahas tentang regresi data panel. Saya mengambil judul tentang pengaruh total aset turnover atau dan debt equity ratio atau DER terhadap return saham pada saham syariah dalam indeks saham syariah Indonesia ISSI periode 2011 sampai 2015. Nah, ini adalah rumusan masalahnya, yaitu apakah terdapat pengaruh total aset turnover terhadap return saham. Yang kedua, apakah terdapat debt equity ratio terhadap return saham. Dan ini adalah hipotesis penelitiannya. Hipotesis yang digunakan nanti adalah aset turnover itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien seluruh aktiva perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan. Perputaran total aktiva ini dia menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan untuk menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dalam kaitan itu untuk mendapatkan laba. Kinerja perusahaan yang semakin baik itu mencerminkan dampak pada harga saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi, dan harga saham yang tinggi itu dia akan memberikan return yang semakin besar. Itu dalam penelitian Farkan 2013 itu turnover itu tuh dia memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Nah, dikarenakan tuh dalam aktivitas perusahaan yang rendah tuh pada tingkat penjualan tertentu akan berdampak pada semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva yang tidak produktif sehingga menyebabkan total aset turnover itu menjadi turun. Sedangkan dalam penelitian Kusumo itu dia menjelaskan bahwa tato itu dia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Itu nilai tato yang besar itu tuh memiliki pengaruh oleh perusahaan itu memiliki kemampuan untuk menjual produk dengan cepat. Itu semakin cepat perputaran aset perusahaan itu, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan itu memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan keuntungan dan mengalami pertumbuhan sehingga hal itu dapat menarik investor. Jadi hipotesis penelitian pertama itu adalah diduga ada pengaruh total aset turnover terhadap return saham pada saham syariah dalam indeks saham syariah Indonesia periode 2011 sampai 2015. Itu tentang debt equity ratio, itu dia itu merupakan perbandingan antara total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri atau ekuitas. Dari itu dia digunakan untuk mengukur seberapa perusahaan modal yang dimiliki untuk menjamin hutangnya. Semakin besar DER menunjukkan semakin besarnya biaya hutang yang harus dibayar perusahaan sehingga profitabilitas itu menjadi berkurang. Karena dengan tingginya DER itu tuh maka IPS itu akan turun dikarenakan berkurangnya keuntungan yang diterima oleh pemegang saham. Hal itu dapat membuat minat para investor itu menurun karena berdampak negatif terhadap return saham. Itu menurut hasil penelitian dari Farkan, Kusumo, dan Hulupu itu DER itu tuh tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Itu tidak adanya pengaruh DER terhadap return saham itu disebabkan sebagai investor tuh hanya menganggap bahwa perusahaan yang memiliki prospek keberanian yang baik untuk menggunakan hutang yang tinggi itu dalam struktur modalnya, maka proporsi hutang semakin itu akan menyebabkan fixed payment yang tinggi dan akan menyebabkan risiko kebangkrutan. Jadi itu hipotesis kedua itu adalah diduga ada pengaruh debt equity ratio terhadap return saham pada saham syariah dalam indeks saham syariah
Indonesia periode 2010 sampai 2016. Nah, sekarang kita masih ada beberapa teori. Yang pertama itu adalah return saham. Jadi itu merupakan harapan investor dari dana yang diinvestasi melalui saham di mana hasil itu berupa yield dan capital gain. Yield itu tuh merupakan capital gain itu merupakan keuntungan atau kerugian yang diterima dari investasi berdasarkan selisih harga beli dan harga jual. Sedangkan yield itu merupakan presentasi penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Yang kedua, total asset turnover atau TATO itu dia merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi seluruh aktiva perusahaan itu digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan. Perputaran total aktiva itu dia menunjukkan sejauh mana perusahaan itu dapat mengoptimalkan aktivanya. Jadi itu nilai total asset turnover yang tinggi itu dia menunjukkan perusahaan itu dapat mengoptimalkan aktivanya. Sedangkan yang terakhir, debt to equity ratio itu merupakan perbandingan total hutang dengan total modal sendiri. Jadi itu jika nilai DER itu tuh semakin tinggi, itu dia menunjukkan bahwa risiko keuangan perusahaan itu tinggi. Dan hal ini dia mengakibatkan para calon investor akan menghindari karena hanya sedikit return yang diperoleh. Kita masuk di model analisis, yaitu J sama dengan C ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2. Return saham sama dengan C ditambah TATO X1 ditambah D X2. Nah, di mana Y itu tuh merupakan return saham, C yang merupakan konstanta, X1 merupakan total asset turnover, X2 merupakan debt to equity ratio. Sekarang kita masuk di hipotesis statistik. Nah, H1 pengaruh total asset turnover terhadap return saham. H01 sama dengan beta 1 itu lebih kecil dari 0 itu dikatakan total aset turnover itu tidak berpengaruh positif terhadap return saham. Beta 1 lebih besar dari 0 itu menunjukkan bahwa itu dia berpengaruh positif terhadap return saham. Yang kedua, pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham. Nah, jika beta 2 itu lebih kecil dari 0 itu artinya itu DER itu tidak berpengaruh positif terhadap return saham. Nah, sebaliknya jika DER itu lebih besar dari 0 itu tuh artinya DER itu tuh berpengaruh positif terhadap return saham. Itu ada penentuan model estimasi ada 3, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Itu common effect model itu merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan projection. Jadi pada model itu dia tidak perhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data tertentu yang sama dalam berbagai kurun waktu. Sedangkan fixed effect model itu dia itu mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu itu dapat diakomodasi dari perbedaan intersect-nya. Itu model ini tuh dia merupakan mengestimasikan data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersect. Yang ketiga, random effect model. Jadi model itu dia mengestimasi data panel di mana variabel gangguan itu mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model ini tuh perbedaan intersect itu diakomodasi oleh error terms, jadi masing-masing perusahaan. Jadi itu keuntungan menggunakan model random ini tuh itu menghilangkan heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita masuk di tahapan analisis data. Ada 3 tahapan analisis data. Yang pertama menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multipler. Dan uji Chow itu merupakan pengujian untuk menentukan model apa yang akan dipilih antara common effect sama fixed effect. Jadi itu hipotesis dari pengujian ini merupakan kita asumsikan H0 itu tuh merupakan common effect model, H1 itu fixed effect model. Jadi itu di mana H0 itu diterima apabila cross section atau nilai cross section F itu dia lebih besar dari 0,5. Sebaliknya jika H1 diterima apabila cross section-nya itu lebih kecil dari 0,05. Uji Hausman itu merupakan uji yang digunakan untuk memilih model yang terbaik antara fixed effect model atau random effect model. Jadi uji Hausman itu didasarkan pada ide bahwa least square variable dalam metode fixed effect dan general least square itu dalam metode random effect itu adalah efisien, sedangkan ordinary least square itu merupakan dalam metode common effect itu dia tidak efisien. Jadi coba kita asumsikan bahwa H0 itu random effect model, H1 adalah fixed effect model. Di mana H0 itu diterima apabila probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05.
Hal satu diterima jika probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05. Ketiga, uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier ini merupakan pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model common effect dengan random effect. Jadi itu kita asumsikan bahwa H0 itu adalah common effect, H1 adalah random effect. Itu di mana H0 itu diterima jika probabilitas branch pattern itu tuh lebih besar dari 0,05. Di H1 diterima jika probabilitas branch pattern itu lebih kecil dari 0,05. Nah, sekarang kita masuk di hasil dan pembahasan. Itu sebelum itu kita harus mengolah data panel itu menjadi ini ya, model CHEM, FEM, sama REM. Nah, ini adalah contoh dari hasil regresi data panel menggunakan common effect model. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan regresi data panel itu menggunakan CHEM, FEM, sama REM. Nah, pertama kita dan kita membuka dulu aplikasinya. Seperti biasa saya menggunakan Evius S12. Sebelum itu kita harus memasukkan datanya dulu. Nah, type-nya itu kita pilih balance panel, frekuensi kita pilih annual, start date-nya pilih 2011, end date-nya adalah 2015. Number of crash-nya pilih 35, yaitu jumlah dari sampelnya. Nah, akan menjadi seperti ini. Sekarang kita harus membuat objeknya dulu. New object, pilih series, name-nya kita ganti Y yang merupakan variabel dependent. Kita lakukan hal yang sama untuk variabel variabel independent. Sudah menghasilkan. Ya, ini udah ada 3 objeknya. Sekarang kita harus membuat mengisi datanya dulu. Kita blok dulu Y1 sama X1. Y1 kanan open as a group. Nah, sekarang kita paste datanya. Maaf. Nah, ini datanya. Sekarang kita mau melakukan uji menggunakan common effect model. Seperti biasa kita blok dulu objeknya Y, kontrol X1, X2, ke kanan open as equation. Nah, konstanta C ini kita pindahkan ke sebelah Y, karena kita mau menggunakan common effect model. Di panel option itu pilih cross section-nya itu adalah none. Terus klik OK. Dan inilah merupakan hasil dari common effect model. Dan sekarang kita masuk di fixed effect model. Seperti biasa kita blok dulu open as equation pada sini dulu. Panel option itu kita ganti fixed effect model. Nah, dan ini merupakan data dari fixed effect model. Nah, sekarang kita masuk di REM, Random Effect Model. Kita open as equation. Nah, optionnya kita, cross-sectionnya itu kita ganti jadi random. Dan ini merupakan hasil dari REM. Nah, back to topic. Nah,
kita sudah mendapatkan nilai fixed effect, common effect, fixed effect, dan random effect. Nah, sekarang kita harus melakukan pengujian uji Chow untuk bisa ditarik kesimpulan apakah kita menggunakan model CHAM atau model CHAM atau model FEM. Oke, seperti biasa kita buka lagi eViews. Untuk pilih view, sorry. Nah, pilih view, terus pilih fix random effect testing, terus redundant fix effect. Oke, saya lanjut lagi. Setelah ini kita melakukan pengujian uji Chow untuk memilih antara model common effect model atau fixed effect model. Nah, untuk melakukan pengujian uji Chow ini kita melakukan klik view, klik fix random effect testing, pilih redundant fix likelihood ratio. Nah, ini kita dapat. Nah, kita udah dapat ini nilai dari uji Chow-nya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasannya. Nah, jika dilihat itu berdasarkan hasil uji Chow itu tuh di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tuh bahwa nilai signifikansi atau probabilitas cross section F itu tuh dia lebih besar dari nilai alpha, yaitu 0,1134 itu lebih besar dari 0,05. Itu tuh dengan demikian keputusan diambil dalam uji Chow itu adalah common effect model. Dengan demikian keputusan diambil dalam pengujian ini adalah common effect model, sehingga dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier untuk menentukan antara common effect model atau random fixed model. Di sini saya tidak menggunakan uji Hausman karena uji Hausman itu dia untuk menguji, untuk memilih mana model yang terbaik antara common effect model dan fixed effect model atau random fixed model. Nah, sekarang saya langsung masuk di common effect model. Sekarang saya masuk di uji Lagrange multiplier. Nah, sekarang kita tadi masuk di uji Lagrange multiplier. Itu cara untuk mendapatkan hasil dari uji Lagrange multiplier, yaitu dengan cara blok objek Y X1 X2 open this equation. Terus klik OK. Nah, setelah itu kita klik view, fix random effect testing, terus pilih omit random effect Lagrange multiplier, dan akan keluar hasilnya seperti ini.
Nah, itu berdasarkan hasil uji Lagrange multiple di atas itu dapat dilihat dari nilai probabilitas itu cross section random itu ini sebesar 0,0017. Nah, itu dari ini range kagennya. Itu nilai tersebut tuh dinilai itu lebih kecil dari 0,05 itu ya berarti H0 itu ditolak dan H1 itu diterima sehingga model yang dipilih itu yakni model common effect. Jadi pada penelitian ini tuh model yang terbaik itu dia menggunakan model common effect. Dan sekarang kita masuk di uji T. Nah, ini adalah uji T-nya. Cara untuk mencari uji T-nya itu sama seperti yang tadi. Share lagi dulu, saya membuka lagi Evius. Share lagi. Ini saya hapus. Nah, ini open as equation. Nah, ini adalah pengujian T. Nah, ini kita bisa mengcopy untuk pengujian T yang ini di bawah adalah koefisien determinasi. Kembali. Nah, jadi itu nilai probabilitas dari tata itu sebesar 0,53634 dan yang ini dan nilai profitabilitas dari debt equity ratio itu sebesar 0,0000. Jadi itu secara parsial tuh secara parsial tuh Tato tuh menghasilkan nilai signifikans itu lebih besar dari 0,5 itu 0,5634. Jadi itu hal ini tuh dia berarti ada pengaruh total aset turnover terhadap return saham. Nah, sedangkan untuk pengujian dari DER ini tuh dia menghasilkan nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,5 yaitu 0,000 sorry itu 0,000 yaitu dia tuh berarti itu dia atau berarti itu tidak terdapat pengaruh dari DER itu terhadap return saham. Ini adalah koefisien determinasi itu seperti yang kita lihat tuh nilai adjust R square itu adalah 817825 yaitu 81,7. Jadi itu nilai koefisien determinasi tersebut tuh dia menunjukkan bahwa variabel dari independen itu yaitu total asset turnover dan debt to equity ratio itu mampu menjelaskan variabel dependen itu yaitu return saham itu sebesar 81,7. Sisanya itu dia dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi itu kesimpulannya, jadi itu total aset turnover itu dia berpengaruh positif terhadap return saham. Sebaliknya, sedangkan debt equity ratio itu tidak berpengaruh positif terhadap return saham. Jadi demikian pembahasan tentang regresi data panel dan yang tadi variabel dummy. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.